Produser itu kan tahunya kan, bikin film laku tuh ya dari novel, film laku tuh dari ini apa segala macam gitu kan. Nah, saya nggak mau begitu gitu kan. Jadi saya yang Selamat datang di channel YouTube Citra Celebrity. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. kita inisiasi. Jadi ini film udah lama sekali, jauh sebelum pandemi yang kita menginisiasinya gitu kan. Jadi kita sama sekali tidak pernah membayangkan akan terjadi pandemi pada saat itu. Kita hanya berpikir bahwa kami ini, saya, Jehan, ada sebetulnya ada Bagas ya kan, ada Bagas, terus ada satu teman lagi namanya Pandu Adi Surya, itu di dapur film itu waktu itu sedang merekrut seluruh anak-anak muda yang punya passion di bidang film. Ya seperti halnya dapur film di awal-awal dulu kan selalu ngajak siapapun untuk gabung, terutama yang tidak punya kesempatan sekolah film. Ya baik itu di IKJ, waktu itu masih hanya ada IKJ ya kan, belum ada sekolah-sekolah film yang lainnya gitu nggak, misalnya seperti JFA yang ada di Jogja, terus ada BINUS segala macam, dulu masih ada IKJ. Jadi yang nggak sempat untuk sekolah formal film, dia datang ke dapur film, kemudian kita berikan kesempatan untuk magang, belajar, dan akhirnya kemudian bisa achieve mimpinya. Ya kita bisa lihat sekarang ada Fajar Nugros, ada Fajar Bustomi, ada Angga Dwi Masa Songko, segala macam itu semuanya awal mulanya dari kita bareng. Nah di batch ke berikutnya gitu kan ya ada Jehan Angga, ada Pandu Adi Surya, ada segala macam itu. Jadi itu komitmen dapur film sebetulnya ya kan. Jadi ibaratnya saya quote unquote membuka jalan untuk memperkenalkan kepada dunia industri, wajah industri, dan saya siap lah kalau misalnya dijadikan bumper ya kan buat para produser-produser, investor-investor gitu kan, untuk untuk menuangkan gagasan idealismenya gitu kan. Kadang-kadang investor terus kemudian produser itu kan tahunya kan, bikin film laku tuh ya dari novel, film laku tuh dari ini apa segala macam gitu kan. Nah, saya nggak mau begitu gitu kan. Jadi saya yang berhadapan dengan mereka, saya memberikan kebebasan buat saudara-saudara itu untuk tidak berurusan dengan di luar kreativitas mereka. Ya kan, udah kamu bikin skenario aja, kamu ngedirect aja, kamu berhadapan dengan pemain, urusan politik film selain ke saya gitu kan. Jadi saya berurusan dengan investor, dengan segala macam, dengan produser, dengan studio, itu biarkan saya saja gitu kan. Nah itu yang komitmen itu yang kita lakukan. Mereka kalau suruh milih, lebih gue jadi sutradara aja deh. Oh gitu ya. Ya urusannya kan cuma sama skenario ya kan, sama dunia imajinasi, gak ada urusan tuh sama kayak studio 1 sama studio 2, studio 3, studio 4 ya, gak ada urusan sama itu ya kan. Tapi saya sebetulnya ya berkontribusi, ya kepengen berkontribusi yang besar saja kepada dunia industri film, bahwa industri film harus diselamatkan oleh siapa? Ya oleh orang-orang seperti kita aja. Oleh seperti kita nggak bisa berharap kepada orang luar gitu kan. Pada kita, film Indonesia harus kembali kepada orang Indonesia. Film Indonesia harus ditonton kembali oleh orang Indonesia. Jadi itu sebetulnya yang kepengen saya aturkan di sini, di film ini. Nah tiba-tiba pandemi datang, yang di tengah pada saat kita lagi syuting, seminggu mau kelar, 9 hari mau selesai, harus berhenti ya kan? 2020 awal berarti 2020 itu harus berhenti gitu kan. Pada saat itu saya sedang juga, dapur film juga membuat film Surga Yang Tak Dirindukan pada saat itu. Sutradaranya Prita Gita. Jadi ada 2 produksi yang jalan pada saat itu, dan berhenti seketika pada saat pandemi ya kan. Dan tadinya pandemi ini cuma 1 bulan kok gitu kan ya, ternyata nggak jelas gitu kan. Akhirnya kita 4 bulan kemudian 4 bulan kemudian ada angin segar untuk melanjutkan, untuk bisa kita syuting, tapi harus dengan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Wah, harus ada antigen, bukan antigen, banyak banget ya. namanya rapid. Kita makhluk apa ini rapid ini kan ya kan, pokoknya rapid. Kalau nggak ada rapid kita nggak bisa syuting gitu kan. Dulu yang membuat kita nggak bisa syuting itu cuma 2 ya kan, polisi, preman, 2 itu lah, sama produser lah ya kan. Kalau nggak ada duit nggak bisa syuting. Tapi ini ada yang namanya rapid gitu kan. Jadi kalau nggak ada rapid nggak bisa syuting ya kan. Jadi rapid ada itu segala macam, terus kemudian kita harus berjarak, pakai masker apa segala macam. Itulah
Itu awal-awal kita menghadapi itu semuanya, dan budget yang akhirnya melambung akhirnya, ya kan. Pandemi ya. Dah, setelah yang penting syuting selesai. Setelah itu tayang kapan nggak tahu. Untung saja itu apa namanya Pak Palwoto, ya kan, yang diwakili di sini oleh Mbak Putri ya. Diwakili oleh Mbak Putri. Untung cukup legowo, nggak kemudian nanyain duit saya balik kapan, ya kan, ya, karena sama-sama kita tahu bahwa kita berada dalam situasi pandemi. Nah, di tengah semuanya beralih ke OTT, film Jasmam saya bilang enggak, ini adalah untuk sinema, saya bilang begitu. Ya memang sih sempat saya tawarkan, tapi yang ngikutin tren aja, karena semua produser pada nawarin ke OTT, saya juga ikut nawarin ke OTT gitu kan. Tapi enggak, hati kecil saya tetap ini untuk sinema. Jadi cinema experience yang kepengen saya ciptakan di film ini harus hadir, harus saya kembalikan lagi. Ya kan, karena itu makanya saya kekeh, dan alhamdulillah Pak Palwoto, Pak Tio dan keluarga besar TWC mengakomodir itu. Jadi tidak kemudian ayo Mas jual aja lah Mas di OTT ya, biar saya tetap cepat balik. Enggak, kita tetap ada cinema experience. Jadi itu kehidupan produser ternyata di era panjang pandemi sekali ini. ya. Iya, sangat panjang sekali. Jadi ya begitulah, kalau ada mau promo mahal-mahal, please jangan mahal-mahal ya, kalau promo ya semuanya, karena susah untuk jadi produser sekarang. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih. Jadi ternyata